Kita ada waktu sampai jam 4. Nanti jam 4 sampai jam 5 kita coba untuk ngisi lembar kerja kurangnya sama konsep data sertifikat ya. Jadi nanti disiapkan data masing-masing daerah, pilih kapal, PT, tipe sesuai dengan data yang ada di sertifikat nanti. Kita coba Pak, ini sifatnya latihan. Nanti kalau ada kendala kita diskusikan sama-sama supaya nanti balik sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran bagaimana cara mengisi lembar kerja sesuai dengan petunjuk teknis dan menyediakan data-data yang ada di sertifikat kelaikan perikanan. Baik, kita lanjut tadi Pak, masalah sertifikat tadi. Jadi live raft yang diwajibkan, kita lanjut tadi live raft itu yang di atas 300 GT ya, di jalur 3. Nah sekarang kita coba lihat sertifikat yang ada. Sertifikat kita GT nya 86 jalur 3. Mana nih? Oh itu. Ini contoh sertifikat Pak yang sudah diisut. Kita coba kaitkan dengan tadi perlengkapan keselamatan jiwa, kan ada 4 disebut tadi. Nah kita kan ini sertifikat, ini kita lihat GT nya 86 jalur 3. Nah kita lihat sekarang di matriks ya. Saya harap Bapak nanti punya semua ya matriksnya itu ya, sama petunjuk matriks di petunjuk teknis. Matriksnya mana? Jadi di jalur 3 berarti dia di sini Pak ya. Sini ya. Ini ya. Ya, tadi GT-nya 86 jalur 3 berarti masuk sini ya. Nah, sekarang kita lihat matris ini. Jadi caranya melihat gitu, Pak. Nah, sekarang live raft tidak diwajibkan. Sekarang kita lihat hasilnya kosong ya Pak ya. Ini loh L1 nih, karena tidak diwajibkan. Oh tadi Pak. Sekarang pelampung penolong. Pelampung penolong lifebuoy dengan jumlah 50% dari total pelayar. Sekarang total pelayar kan 13. Di sini Pak dilihat total pelayar ya. Tadi. Ini Pak. Ini ya. Bisa ya? Di total pelayar 13, sedangkan matriksnya dia bilang 50% dari 13 7 lah ya, 6 lebih lah, tapi di belakang jadi 7. Nah sekarang kita lihat tujuh ya, benar ya? Ini Pak, ya 7 ya. Oke, 2 sudah oke. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Dua unit pelampung penolong pada poin A dilengkapi dengan tali apung dengan panjang minimal 30. Berarti
Dari 7 itu 2 unit yang harus tali apung. Berarti sertifikatnya kurang, harus ditambahi. Maksudnya pelampung yang di poin A yang 7 itu ditambah tali. Benar. Maksud saya gini. Ini poin 2 ada 2.1. Nah, jadi pelampung penolong dengan lifeline 2.1. Iya, 2.1. Tapi kumulatifnya 7 bisa aja, kecuali kalau dia tidak menyebut lifeline. Ada kan tambahan lifeline-nya itu. Tadi kan dibagi 4 tuh. 1 leboy dengan seal dan smoke, 2 dengan seal, 3 dengan lifeline, 4 dengan tidak ada. Kebetulan ini persyaratannya harus ada lifeline 2. Dari 7. Iya, 2. Berarti 2-nya itu ditambah tali, Pak ya? Tambah tali, lifeline. Ada pelampungnya. Enggak, karena disebut di matriks ada itu, harusnya ini 2, ada lagi 2.1. Ada 2.1. Recording in progress. Bagi 2 gitu. Iya, kalau 2 berarti karena ada tambahan 1, itu 1 poin, itu berarti 2.1. Kan yang disebut secara jelas. Ya, 2 total pelampung penolong, tapi 21 yang ada labelnya 2. Ya. Lampiran. Formatnya. Formatnya itu masukkan aja Pak, nanti kan kalau Bapak ikuti aja dulu ini. Ya, ikuti aja dulu ini karena ini yang baku. Kalau internasional ya begitu. Kalau disebut di situ begitu, berarti harus di situ. Kalau tidak disebut, berarti mengikuti yang 4 tadi. 2 1 kiri kanan, separuh seal, yang ada lainnya 1 kiri kanan, yang tidak ada sisanya. Pak, di juklaknya begitu, tapi di rangkumannya tidak begitu. Apakah nanti di lapangan kita benturan dengan apa ya? Tidak. Yang dilihat orang itu kan nanti sertifikat. Orang Bapak itu kan sudah di Bapak simpan di kantor. Ya, tapi ketika nanti kita diperiksa sebagai sabanda, mana juklak kami? Apa itu Pak? Karena kita rata-rata sabanda dari Pak, sering berhubungan sama penyidik. Yang mana maksudnya Pak? Enggak, kita kan saya nih sabanda. Saya melakukan sertifikat. Bapak sertifikat kelaikan ini mana juklaknya? Kan kita terbitin nih. Kan ada 2 titik B. Tidak, itu masuknya itu ke depan. Nanti maksudnya Pak? Ya, Bapak tuh mengklarifikasi. Bukan untuk Bapak tetap mengikuti karena ini sudah format, sudah diluncurkan. Saran saya. Saran saya. Maksudnya Bapak tuh begitu. Iya. Jadi Bapak harus mengikuti apa yang ada. Berarti catatan itu Bapak masukkan di lembar kerja untuk sementara. Temuan. Ya. Sesuai juklak dengan tidak sesuai. Ya. Kita kan ini sambil ini kan, lihat kan? Ya. Ya. Jangan Bapak langsung rubah. Kita tidak ada kewenangan sama sekali loh Pak. Ini sudah begini. Kita di sini tidak ada kewenangan sama sekali untuk merubah ini. Kita ini diskusikan. Masalah perubahannya kan bos. Bagaimana bos? Mau dirubah atau tidak ya? Terserah bos kan. Kita kan mengikuti aja. Sesuai dengan matriks ya. Sesuai dengan matriks yang ada. Sesuai dengan format. Tapi sekarang Bapak ikuti itu. Karena ini yang sudah ada nomornya ya. Kalau dalam ber-ISO itu Pak sesuai dengan apa yang sudah disahkan, forum yang sudah disahkan, kita ikuti. Kalau ada revisi, ya kita tunggu.
atau bagaimana? Oke? Kasih ini clear ya. Saya tidak pernah menyuruh Bapak langsung rubah sertifikat 2.1. Jangan. Nanti saya dimarahin bos itu. Kita ada kewenangan saya situ, Pak. Ini kita diskusi. Oke? Lanjut. Mana tadi? Hah? Life jacket, Bapak ada anunya, tabelnya nggak mana tadi? 3. Oke. Dari sini jelas ya Pak ya. Harus dilengkapi dengan baju penolong dengan jumlah 100% dari total pelayar. Total pelayar berapa? Berarti sertifikat harus minimum 13. Kalau ada 14 boleh nggak? Boleh. Kalau ada 12 harus tambah 1. 15 pakai lampu. 15 boleh. Ini minimum. Jangan nanti ada yang tulis 15 Bapak salahkan. Ya boleh aja. Ya. Lanjut ke piroteknik. 4 itu isyarat marah bahaya. Kita lihat matriksnya. 2 unit cerawat tangan merah. 2 unit sinyal asap. Nah, ini juga isyarat marah bahaya tadi kan di situ ada 3 kan? Itu harus ditulis. Ininya sekian, ininya 3. 5, 4 ada di bawahnya 4.1, 4.2, 4.3. 4.30 Pak saya 1 itu berapa? 2 berapa? Ini saran aja ya. Sesuai matriks loh Pak, saya enggak sesuai matriks yang ada kan? Iya, karena piroteknik kan ada 3 tadi. Kalau kita cuma sebut 5, ini 5 apa ini? Apa semuanya hand flare? Atau iya kita tidak tahu. Supaya teman Bapak yang meneruskan gampang. Oke, ini sekian, ini sekian. Oke? Ini usulan Pak, tapi malah bagus Pak. ya fair. 5 ini 5 apa ini? Karena ada 3 tadi kan? Tipe yang saya sebut tadi piroteknik. Nah, apa ini smoke signal semua? Dia bilang piroteknik saya ada 5 smoke signal Pak. Kan sudah 5 ini. Ya, tapi ikuti aja dulu ini ya. Nanti mungkin ada ini. Oke, kita lanjut ke ada 4-nya sudah kan? Aircraft, Playboy, life jacket sama syarat berbahaya pirotekniknya. Jadi gitu sekiranya gambarannya Pak, mentransfer ke data yang ada sesuai dengan petunjuk teknik itu matriksnya dan pemenuhannya ya. Ini tadi piroteknik ada 3 kan, roket, parasut flare, hand flare, buoyant smoke signal. Kalau kita langsung sebutnya 5 itu apa? Nah, kita tidak tahu. Kita masuk ke perlengkapan pemadam kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis pemeriksaan kelayakan kapal perikanan. Ada 8 di situ, tetapi tidak semua kapal harus memenuhi kapal ini, tergantung tadi matriksnya, tergantung GT sama jalur ya, jalur penangkapan. 1. Pompa utama pemadam kebakaran. 2. Pompa pemadam kebakaran darurat. 3. Hidran, selang, nozzle pemadam kebakaran. 4. Sistem sprinkler. 5. Alat pendeteksi kebakaran api dan alarm. 6. Perangkat pemadam kebakaran api portable. 7. Selimut pemadam kebakaran. 8. Perlengkapan petugas pemadam.
Rata-rata ini yang di kapal kita yang kecil yang bisa dipenuhi yang mana? Paling nomor 6 ya. Apa? Portable. 7 bisa juga itu. Boleh, Karungoni boleh. Karungoni sama fire blanket bisa. Fire blanket jarang. Karungoni boleh. Jadi 6 sama 7. Sepertinya yang lainnya itu di atas 300 kali ya. Pompa alkon ya. Nanti kita lihat matriksnya Pak ya. Mana yang diwajibkan. Saya kemarin lihat pompanya itu kopel. Jadi dia tidak punya elektromotor sendiri. Dia kopel dengan bukan. Dia kopel dengan mesin bantu. Mesin bantu Pak, mesin bantu. Jadi pompa di situ kopel tiga-tiganya. Dia tidak punya elektromotor. Kapalnya 70 GT. Saya lihat di kiri kanan ada, termasuk pompa pendinginnya, pompa bilganya sama pompa siweternya. Oke, kita lihat satu-satu Pak ya. Ini sederhana aja Pak, karena ini kan hitungannya kapal sudah jadi ya. Main fire pump. Diuji coba, keadaan bekerja baik, tekanan baik. Nanti kita lihat matriksnya mana yang dipersyaratkan. Khusus kapal yang 300 GT ke atas, itu kan sudah wajib kelas. Nah, kalau sudah wajib kelas, berarti dia merefer ke, kalau di BKI di volume 3. Volume 3 rules BKI itu diatur berapa tekanannya, terus sistem pipanya dan lain sebagainya. Tapi kalau kapal kecil kayaknya ini tidak ada deh. Nanti kita lihat. Emergency fire pump sama Pak. Bapak tentu harus uji coba semua ya Pak ya. Jadi performance test karena sudah ada di kapal. Di performance test keadaan memuaskan, keadaan baik, tekanan. Kita biasa kalau pompa pemadam itu Pak, kita uji coba. Cara uji cobanya, kita buka hidran 2. Ini kan kapal kecil mana ada. Jadi kalau kapal rutin Bapak nanti ketemu 300 GT ke atas, Bapak buka hidran yang terjauh sama yang tertinggi. Ini kan kita mau lihat pressure-nya itu mampu nggak. Jadi kalau yang terjauh itu kan horizontal ya. Yang ke atas itu vertikalnya dia. Dari mesin. Nah, itu kita lihat bisa optimal nggak, bisa bekerja dengan baik pada saat minimum kita buka 2 hidran. Ya, ini jelas ya. Tekanannya itu nanti dibagi lagi Pak, ada tekanan-tekanannya. Tapi cara praktisnya begitu. Nomor 3, hidran, selang, nozzle pemadam kebakaran. Ini satu set aja Pak. Fire hose gampang dikopel dengan hidran. Valve-nya, nozzle-nya itu ada spray sama ini. Fire hose, nozzle. Ini beberapa checkpointnya Pak. Ini banyak ke visualnya dengan operasinya. Nah, ada beberapa catatan di sini. Panjang fire hose untuk open deck not more than 25 meter. Untuk lebar kapal 30 meter. Nah, untuk di kamar mesin biasanya dibatasi. Ini tidak boleh lebih 15 meter. Kalau terlalu panjang takut sembelit itu Pak. Kita mengoperasikannya ada kesulitan.
Sprinkler ini dan juga ditemukan ini banyak di sistem sprinkler itu ada tipe otomatis, ada manual. Otomatis itu kalau ada kebakaran setempat, dia otomatis dia punya tangki tekannya memancarkan air. Ini contoh waktu saya coba di salah satu kapal. Ini untuk smoke detector, heat detector, untuk alat pendeteksi kebakaran api dan alarm. Biasanya kalau heat dari sensornya kita coba heat, kalau smoke pakai smoke, nanti alarm kan. Ini perangkat pemadam kebakaran api portable. Ini ada beberapa media, ada water, boom, dry powder, dry chemical. Direkomendasikan untuk apa? Jadi jenis pemadamnya, medianya, dan direkomendasikan untuk memadamkan apa. Ini klasifikasinya Pak, untuk aparnya. Ini beberapa contoh yang saya yakin Bapak sudah familiar. Ini untuk pemeriksaannya, pemeriksa tahunan, pemeriksa 5 tahunan. Jadi sama Pak, tadi saya sebutkan untuk service station LSA ya, kayak lab wrap, lab jacket, terus lab boat dan lain sebagainya. Ini sama, biasanya satu set. Dia bisa menservis lab wrap, dia juga bisa menservis dia punya portable aparnya itu. Ada sertifikat hukumnya Pak, alat ini? Ada, dan nanti keluar sertifikat kayak itu tadi, kayak lab wrap tadi. Yang dites apa aja, ada listnya. Habis itu yang tes siapa ada Pak. Itu siapa Pak yang ini? Sama, service station tadi ada sebut. Nah, maksudnya yang mesti keluar sertifikat. Yang service station tadi, yang kayak lab wrap tadi loh Pak. Yang terus setelah ada sertifikatnya. Sama, waktu pemeriksaan ini biasanya satu rangkaian dengan kita periksa lab wrap. Service stationnya perusahaannya itu yang Maksudnya dia approve alatnya. swasta tadi yang diukur tadi bukan alat yang dia pro. Di hasil servisnya itu dia kan mengeluarkan sertifikat tes itu servis. Lembaganya yang melaksanakan. Iya, yang menservis itu Pak, service station itu. Kan dia nanti ada sertifikat of inspection. Iya, beliau perusahaan itu yang mengeluarkan. Iya, tapi kan ada proof dari siapa tuh? Merit inspektur atau siapa? Kalau kita kan BKKP. Iya, perhubungan. Perhubungan. Iya, Sekarang perhubungan. masih. Ada keputusan Permennya apa itu? Iya. Yang di Ancol ini, kantornya di Ancol ini. Badan apa itu? Lupa saya namanya. Hah? Tolak banyak. Nah, maksudnya ini Pak, terkait sama juga dengan Iya. live wrap tadi. Jadi lembaga stasiun servis itu kan sebelumnya aturan yang lama ada semacam MOU itu dengan kubla, sehingga inspeksi dari inspektor perhubungan laut itu biasanya ada. Tapi menurut informasi perkembangan ada sementara katanya sudah turun lagi, tapi kami belum tahu update-nya. Iya. Jalan kok Pak itu. Iya. Jalan kok. Masih jalan. Tapi yang khusus di Ambon itu sudah dilakukan Pak KSP-nya. Karena yang punya di kewenangannya dia, Apa kendala? bukan masalah bisa atau tidak bisa. Kita yang periksa kelautan kan sudah dialihkan ke KHP gitu. Iya. Tapi itu kan belum dialihkan juga kan semua itu. Semuanya. Tapi saya cari aturannya ya. Iya. Ada kewenangannya. Ibu siapa itu? Itu kantornya Pak di situ. Ancol itu. Sampingnya Berin itu. Di daerah sudah menolak Pak. Nah di daerah pasti ke KSOP. Iya, Ya KSOP karena tidak ada ini ya. sudah tidak menerima.
Saya kurang tahu Pak. Ini kan masalah Oh, poin. panjang ceritanya kalau kita cerita kan. Ya. Dan hampir semua kapal Pak yang Ya itu harus didiskusikan di dalam. Siapa? Tidak bisa itu stuck begitu Pak. Karena itu pemeriksaan harus jalan terus. dari pimpinan kita sudah ada edaran Pak. Apa itu Pak? Tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh, ya Perlu lagi. bukan tidak perlu, harus ada yang bisa mengontrol. Iya, tidak bisa. Kewenangan itu, iya. Karena itu setingkat menteri itu yang keluarkan itu kita tidak bisa. Tiga alatnya itu Pak. Stationnya, service stationnya. Isinya Pak. Iya. Ini masalah kewenangan. Lawan bagaimana melawan? Melawan bagaimana melawan? Inspeksi terus di dalam. Ini Pak, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Coba kita buka ya. Keputusan Menteri Pembangunan tentang organisasi tata kerja Balai Teknologi. Jadi bukan di kita. Pas kan jawaban kita. Cerdas kan? Oh, kapal ada 300 meter apa? Kenapa 300 meter? Nama sendiri banyak kita. Tambah surat lagi. Jadi dapur upal itu masih jalan Pak. Saya tidak ketemu. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Nanti sama-sama kita searching, itu ada anunya, keputusannya. Dalamnya isi apa? Satu atau isi apa? Kayak pas itu kan ada isi apa? Makan. Kita lanjut Pak ya. Ya, tadi Bapak bilang kargoni itu, kargoni basah, fire blanket, perlengkapan pemadam, fireman outfit, baju pemadam. Sekarang kita balik ke sertifikat tadi. Sertifikat baik kita tadi GT di bawah 100 jalur 3 wajib dilengkapi 1 unit pompa
dapat berupa General Service Pump, JS Pump, ditambah dengan 4 buah ember. Wajib 1 unit pompa utama pemadam kebakaran ya. Bisa diganti JS Pump, ditambah dengan 4 buah ember. Embernya ukuran berapa? Pokoknya ada embernya 4, Bu. Nggak bocor lah embernya lah. Ada 4 ember. Ada 4 ember, Ibu foto, masuk. Enggak disebut ke besarnya kan, Ibu benar. Kalau kita berdebat masalah hukum kan. Kecuali kalau disebut ember, ya Bu ya. Ya. Jangan bikin susah Bu, nanti seragam lagi embernya. Ya, kita balik ke sertifikat ya. Ini masalah ember ini. Pompa pemadam kebakaran ada 2, berarti masuk. Tadi cuma 1. Embernya tidak muncul nih. Mungkin di orangnya, di lembar kerjanya. Kita sekarang buka lembar kerjanya Pak, supaya langsung kita lihat ada nggak di situ. Jadi jangan capek Pak, buka sana, buka sini, buka sana. Begitu Pak kalau kita membahas. Kita tadi pemadam ya, permesinan. Tadi ada pertanyaan menarik masalah listrik. Listrik itu ada AC, ada DC. Yang baterai itu sumbernya DC. AC itu dari generator tadi. Keselamatan jiwa sudah. Bu, ibu perhatikan di B6 ya, pemadam kebakaran, pompa utama pemadam kebakaran. Tersedia. Jumlah salah ember tadi disebut dulu. Kita baca anunya, aturan mainnya. Atau dan. Pertanyaannya atau dan. Berupa JS Service Pump ditambah. Jadi nanti kalau Bapak ngisi porang, tambahin catatannya di situ. Ada 4 ember plus 4 ember. Ditambah kok kata-katanya di situ, bukan atau. 4 ember. Ya, plus 4 ember. Kecuali kalau dibilang atau, ya cukup ini. Mana yang dipenuhi salah satunya kan? Wajib ya Pak ember. Ibu di situ bilang kan wajib. Judulnya di atas itu kan wajib dilengkapi. Wajib. Ini bahasa rules. Ini kan masuk aturan kan, rules hukum kan. Wajib ditambah berarti tambah. Bukan or atau. Nanti di poranyanya Bu ditambah plus di catatannya mungkin ya. Kita jangan persulit aja Bu, kita ini keterangan mungkin ditambahi di catatan. Jadi yang menjadi acuan itu di petunjuk teknis itu. Apa yang disebut di situ kita ikut itu. Oke? Kalau ini Pak ada ditulis Indonesia taruh di atas disesuaikan dengan peraturan Dirjen dengan mempertimbangkan daerah penangkapan ikan dan berkerugian. Sama itu tadi petunjuk teknis itu 14. Yang tabel itu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Di sini bisa ditambah atau di catatan di bawah. Di catatan pasti ada di bawah. Yang jelas tidak disebut speknya.
Ada speknya. Maksudnya itu mungkin kalau pompanya mati, ada emergensinya, biarlah dipakai. Ya, kita berpikir positif Pak. Jadi ember itu memang sederhana Pak, tetapi suatu saat dibutuhkan sama sekali. Kalau di tengah laut ya, ember itu kan. Ya Pak ya, ini kan mempertimbangkan juga kapal-kapal yang di daerah kan, yang tidak ada ini. Mungkin kata-katanya mungkin mau direvisi atau bagaimana kan? Kalau dengan berarti harus ya ditambahkan ya. Ada satu kata ditambahkan. Ya kalau kosakata kalimatnya gimana Pak Sulu? Bisa Pak ahli hukum di sini? Ada nggak sarjana hukum? Jadi klausalnya gimana? Begitu kan cara membacanya? Iya. Narasinya. Nah, ditambahkan, bukan atau berarti pilihan. Ya. Nanti ditambah di catatan aja Bu, Pak. Lanjut. Si panjang nih, belum kita latihan. Jadi tadi bisa satu pompa utama pemadam atau dapat JS General Service Pump ditambah dengan 4 buah ember. Oke, pompa pemadam kebakaran darurat wajib dilengkapi 1 unit pompa emergency fire pump. Kita lihat. Pompa pemadam kebakaran darurat ada di nomor 2 ya. Tersedia harusnya Bapak aja jumlah 1, penempatan di kamar mesin. Tersedia keterangannya Bapak tulis itunya. Kalau ada mereknya, kapasitasnya ditulis. Terutama kapasitas ya. Ya. Pak, bedanya nomor 1 sama nomor 2? Apa? Bedanya nomor 1 sama nomor 2 apa? Nomor 1 itu pompa utama. Yang kedua itu pompa daruratnya. Jadi ginilah filosofinya gini. Gini. Main fire pump itu disimpan di engine room. Terlepas dari ini ya, engine room. Untuk pemadam sistem fire line di atas kapal ya. Emergency fire pump biasanya kita tempatkan di luar kamar mesin. Kenapa? Kalau terjadi di kamar mesin kebakaran, kan tidak bisa berfungsi itu, kemungkinan besar. Nah, kita gunakan emergency fire pump darurat. Makanya suctionnya dia, pengisapannya dia mengisap air laut. Kalau main fire pump tadi nyambung ke si chest. Si chest itu kotak laut di kapal, kiri kanan masuk di ada pipa melintang, 1 ke pompa, 1 ke sesuai dengan kebutuhan, ada ke tangki balas dan lain sebagainya. Nah, nyambung ke fire pump. Fire pump tergantung besar gedenya kapal. Semakin besar kapal, dia kapasitasnya semakin besar, bisa 2, bisa 3 tergantung tipenya. Emergency cuma 1 biasanya di luar kamar mesin, kita simpan biasanya di ruang steering room. Ada ruang terpisah antara mesin induk dan mesin ruang kamar mesin dan steering room. Ada fire isolation A60. Jadi kalau terbakar tidak tembus ke belakang. Nah, emergency fire pump ini sumber tenaganya dia bisa dengan sendirinya atau dengan emergency generator. Jadi kalau ada apa-apa di kamar mesin, dia tidak terganggu. Filosofinya gitu Pak. Nah, kalau kapal kecil
Mau ditempatkan di mana? Bisa, pokoknya di luar dari kamar mesin, terpisah. Kalau nggak salah juga kemarin bisa portable kok kan. Tapi kan matriksnya kan kita baca dulu. Ya. Ya. Ini kan kapal kecil Pak. Kita jangan besar. Kalau kapal besar yang tadi, kalau kapal kecil kan pompa udah di situ, main terbang, emergensinya di mana? Tidak boleh di kamar mesin. Berarti harus punya penggerak sendiri. Di kapal kecil tidak ada emergency generator. Berarti iya kemungkinan. Iya. Apa? Ada gensernya. Kan ada. Di atas 100 pasti ada genset lah. Di bawah 180 kan ada. Kemarin saya lihat 70 ada, gensetnya 2. Ada. Tinggal diatur bagaimana dia mendapatkan power, supply power, penggerak. Nah posisinya itu tadi, tidak, bukan di kamar mesin. Ya, kita itu banyak terbakar karena apa ya? 1, arrangement. 2, mungkin pertama materialnya ya. Kapal kayu itu kan habis, kalau kita dok kan dilapisi lagi fiber, habis itu dipaku kan, habis itu didempul, habis itu dicat. Nah fiber itu kan mudah terbakar juga, bukan resisten terhadap fire. Oke, kita lanjut. Kerja Pak Bos. Lanjut kita ke sertifikat. Minimum 1 buah selang dengan panjang tidak kurang dari 15 meter. Selangnya Pak. Kalau selang berarti ada di bawahnya ada kan? Sprinkler tidak, alat pendeteksi tidak, dan selimut. Selang dan nozzle pemadam kebakaran. Hidran, selang, dan nozzle pemadam kebakaran. Ini Pak, nomor 3. Ada ya? Matriksnya bilang ada. Minimum 1. Yang ada 2, berarti lebih, dan masalah. Ada 2. Sekarang kita lihat di nomor 3 ini ketersediaan. Tersedia jumlah 2. Karena di sini disebut speknya 15. Berarti Bapak harus sebut di sini panjangnya berapa? Jumlahnya kan 2. Tadi disebut minimum 1, tapi panjangnya 15. Jadi di orangnya ini lembas kerjanya Bapak sebutkan di situ. Jumlahnya 2, panjang masing-masing mungkin 15 meter. Penempatan disesuaikan, ditempatkan di mana. Keterangan bisa Bapak sebut. Diperiksa visual keadaan baik.
Dan sampai selangnya bocor-bocor, pecah-pecah juga. Oke. Empat, sistem sprinkler tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. 45 tidak diwajibkan. Kita lihat sertifikatnya. 450. Oke, sekarang kita ke 6. Perangkat pemadam kebakaran api portable wajib dilengkapi 3 unit minimum berkapasitas 5 kilo. 3 unit 5 kilo. Yang ada 5, oh banyak. Ada 5 dia. Karena dia sebut berapa tadi kilo? 5 kilo. Nah, di kapal ada 5. Karena di sertifikat dia tidak sebut kapasitasnya, kasih di orangnya untuk memenuhi matriksnya. Oke, disebut ketersediaan, tersedia jumlah 5 penempatan. Nah, disebut penempatannya 5 itu di mana aja? 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, apa di kamar mesin, apa di ruang akomodasi. Disebutkan keterangannya, disebutkan 5 itu tipenya pakai apa? Pakai jenisnya, pakai foam, CO2, dry powder, dan lain sebagainya. Dan kapasitasnya 5 kilo. Selimut pemadam kebakaran. Wanita itu selalu bisa memaafkan baik. Satunya ngopi kayaknya. Udah mulai panas. Gara-gara bahas pemadam jadi panas. Oke, dari sini jelas nggak? Ya, jelas ya. Nggak susah Pak. Kita tinggal mengikuti matriksnya aja. Matriks ini dibuat untuk membantu di lapangan supaya tidak multi interpretasi. 7. Selimut pemadam kebakaran dilengkapi dengan minimal. Kalau disebut minimal, jangan kurang. Minimal 4 unit karung goni. 4 unit karung goni. Oh, ada. Nomor 7. 4. Selain karung goni bisa Pak? Fire blanket. Karena kan karung goni sekarang kan Susah. Hah? Sudah dari mana? Pagi kalau gitu ganti handuk sudah. Ya, pakai handuk boleh. Mana lebih mahal handuknya daripada karungnya? Biar murah kalau nggak ada Pak. Handuk tetangga boleh. Di sini pilihannya fire blanket sama karung goni. Tapi kalau darurat itu lain cerita. Tapi kalau tersedianya ya karung goni sama ini. Kalau keadaan darurat Bapak apa aja bisa jadi. Bapak basahi baru Bapak tutup. Tetapi ini kan supaya bagus dilihat, dibaca di sertifikat juga. Ini kan masalah ember masuk juga, pandu juga, lama-lama sabunnya juga masuk. Nanti orang ini sertifikat apa ini kan banyak sekali kan.
Bagaimana bosku? Mungkin itu pertimbangannya. Makanya dimasukin di porang aja. Saja pernah mandi. Ini mau mandi atau mau memadamkan kebakaran? Aduh. Atur aja bos. Pilihan minimalis. Ya, jadi ini sebenarnya pemikirnya ini bagaimana sangat minimalis, Mudah didapat, minimal, Pak. mudah didapat dan ya. Harganya ya. Kalau mau murah apa dengan spray aja. Oke, lanjut nomor 8. Permen outfit, perlengkapan pemadam kebakaran. Petugas pemadam. Banyak sekali. Ini kapal tanker atau? Tidak diwajibkan. Mungkin salah centang ini. Saya curiga kok ada 3. Tidak diwajibkan. Di bawah 100 tidak diwajibkan. Di sini ada 3. Mahal loh itu loh Pak. Keren itu usahanya. Tidak mungkin ini. Ya, enggak. Nanti ke depannya ikuti aja tidak wajib Bapak. Karena begitu Bapak sebut, Bapak harus memenuhi semua perlengkapan permen outfit, mulai dari bajunya, sepatunya, dia punya gloves-nya, dia punya helmnya, dia punya tabung anunya SC sama dia punya kampaknya. Itu kan enggak harus kotak penyimpanannya. Itu kan mahal Pak. Kan tidak diwajibkan kan? Kalau ada ya apa-apa. Kalau tidak, ini namanya juga tidak diwajibkan, ada juga boleh. Ya, ada boleh, tidak diwajibkan. Jangan menyusahkan. Kalau ada juga tidak apa-apa, tidak ada yang melarang. Lanjut, kita lihat di porangnya. Perlengkapan petugas pemadam. Satu. Udah padam. Udah pakai pompa pemadam ini. Halo. Satu. Habis suara. Kopi baik. Panitia. Oke, 1 sampai 7 berarti 1 ada, 2 ada, selang nozzle ada, alat pendeteksi tidak ada, perangkat portable ada, selimut ada, perlengkapan petugas pemadam tidak wajib tapi ada. Tidak wajib tapi ada. Satu. Mati semua. Satu. Hah? Oke, kita lanjut. Belum berikan? Belum. Berapa menit lagi? Nah, seru. Silakan Pak. Menit lagi. Hah? Monggo Pak, monggo. Tidak ada mic-nya. Terima kasih Pak. Yang saya mau tanyakan di sini terkait dengan penggunaan aturan SIM. Kita kan menggunakan juknis ya tadi ya. Ya. Nah, di sini dijelaskan di jalur penangkapan itu kan untuk Jalur 3. Untuk jalur 1A itu kan Oh, 1A. 1A itu kan di bawah 5 GT. Artinya kan 1 sampai 5 GT yang kita gunakan aturan ini ya sini ya. Kemudian jalur 1B di atas 5 GT sampai 10 GT. Nah, clear ya, artinya 6 sampai 10 berarti aturan ini kita gunakan. Kemudian jalur 3, Jalur 2. jalur 2 di atas 10 GT sampai 30 GT. Artinya 10,1 sampai 30 GT. Nah, di jalur 3 sini kita tulis di bawah 100 GT.
Artinya kalau saya pahami di sini artinya 1 sampai 100 GT ini masuk ke dalam kategori ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kan di jalur 3 ini kan ada juga kapal-kapal yang berukuran misalnya 600 ton tapi dia melakukan penangkapan di jalur 3. Nah, tentunya dia di sini kita menggunakan aturan mana? Apanya? Apakah menggunakan aturan di jalur 3 ataukah menggunakan aturan yang 5 sampai 10 GT seperti itu. Untuk kriteria daripada yang dijelaskan tadi. Konsisten Pak. Di sini kan variabelnya GT sama jalur kan? Jalur. Dua-duanya harus dipenuhi. Satu lagi Pak. Apa Pak? Kalau terlepas. Ada lagi di bawah Pak. Iya. Iya, mohon izin Pak. Kan di sini kan jalur 3 di bawah 100 GT. Betul. Artinya kalau artinya yang saya tangkap sini di bawah 100 GT adalah 1 sampai 100 GT. Betul. Nah, kan gitu ya? Ya. Artinya kalau kapal 6 GT beroperasi di jalur 3, Ya. artinya apakah dia menggunakan aturan yang 1B yang 5 GT sampai 10 GT ataukah dia menggunakan aturan yang di bawah 100 GT? Sesuai matriks ini pakai 3. Karena kapal-kapal yang 6 GT Pak, dari kriteria yang disampaikan tadi kan nggak mungkin. Maksudnya mungkin ini jangan maksakan kapal kecil ke jalur 3. Mungkin maksudnya begitu. Izinnya nggak Pakai jalur bapak kalau kecil ya pakai jalur 1 ala. Jangan terlalu ngotot terlalu jauh. Kenapa? Pertama kapal bapak kecil. Yang kedua perlengkapan tidak memenuhi. Ya kalau bapak mau masuk di situ, ya syaratnya dipenuhi. Tapi itu kan ribet. Tapi saya jawab sesuai matriks ini ya pakai ini. Iya kan? Matriksnya mau begitu kok. Maksudnya begitu. Kalau dibatasi nanti ada yang komplain lagi. Kapal saya bisa penuhi. Kenapa saya tidak boleh ke jalur 3? Komplain lagi. Boleh silakan, tapi penuhi. Bagaimana Pak? Kita ini diskusi nih, bukan kita ya. Cuma hanya membaca aturan. Ya, aturannya kalau ngomong aturannya jalur 3 di bawah 100 masuk situ. Kembali ke situ. Kalau bapak kecil maksa ke jalur 3, ya penuhi. Kalau tidak penuhi ya masuk jalur 1 atau jalur 2, jalur 1 ya. Sesuai dengan kemampuannya. Mungkin maksudnya dia tidak batasi itu supaya racun juga toh Pak. Kalau misalnya dia kondisi di lapangan ada yang mungkin pengen masuk maksa ke jalur 3 kan, saya mau dibatasi. Soalnya kan aturan mengatakan Pak, kapal yang berukuran di atas 6 GT melakukan operasi penangkapan di atas 12 mil harus berizin pusat. Kan seperti itu ya. Artinya ketika dia beroperasi di atas 12 mil atau di sini jalur 3 kan masuk kriteria di bawah 100 GT. Artinya kita menggunakan aturan-aturan keselamatan yang di bawah 100 GT ini dan di jalur 3. Lah pertanyaannya kan kapal yang di bawah 100 GT ini dalam artian misalnya 6 GT ini apakah bisa memenuhi semua aturan-aturan yang sudah disampaikan di bawah 100 GT ini? Ya itu tadi, kalau tidak mampu ya jangan maksa ke 3. Karena kemampuan kita di 1A atau di 1B maksa. Kalau mau ya penuhi, karena aturannya begitu. Bagaimana? Ada yang sepakat? Sepakat kan? Iya kan? Silakan. Aturan ini tidak melarang, tapi penuhi. Saya tidak penuhi Pak, ya sudah masuk jalur sana. Jalur 1B. 1B itu tuh 5 sampai 10. Bapak itu sebenarnya masuk ke situ, jangan terlalu maksa ke sana.
Kenapa Pak? Artinya dia nanti akan bertolak belakang lagi dengan izin penangkapannya Pak, karena di izin penangkapannya itu dia berada di jalur 3. Lah kita kan tidak larang Pak. Silakan, tapi penuhi. Tidak ada yang melarang ini. Kita tidak melarang 5 GT, 6 GT ke jalur 3. Silakan, tapi penuhi kewajiban. Yang wajib penuhi, yang tidak wajib tidak usah. Tidak ada yang dilanggar. Standarnya begitu. Mau di apa? Bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Saya minum dulu, habis suaraku. Terima kasih Pak narasumber. Izin Pak narasumber. Ini memang teman-teman peserta ini adalah sebagian besar saya mandar Pak. Oh iya. Jadi mungkin apabila teman-teman dalam pertanyaan yang sangat kritis itu memang karena mereka yang selama ini penerbitan SPB itu Pak. Jadi memang baru angkatan ini semua bisa bandar ikut kegiatan dulu. Dan mungkin saya pikir sudah banyak hal catatan ya. Artinya kalau kita debatable di sini tidak akan terselesaikan lah. Tetapi nanti mungkin kita catat ya, kita catat beberapa untuk apabila ada perubahan ataupun masukan kita nanti ke depan ini. Tapi kalau yang sekarang ini sepakat dengan Pak narasumber, kita ikutin saja sesuai dengan yang ada di regulasi yang ada. Ya Pak ya. Tapi hal-hal lain kalau misalkan yang untuk ini boleh ya, tapi kalau untuk kebijakan saya pikir nanti bisa kita diskusi lagi. Saya pikir itu Pak narasumber. Siap. Namanya aturan itu Pak. Iya, secara periodik pasti dilihat kembali dengan melihat memperbaiki dan bagaimana sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah kaku Pak, cuma untuk saat ini ya begini aturan mainnya ya. Bisa aja nanti ke depan kita kasih sampai berapa, tapi untuk saat ini di bawah 100 jalur 3 pakai matriks itu. Oke Pak, clear ya. Kita masuk ke peralatan radio sesuai dengan petunjuk teknis. Itu ada 4: radio VHF, radio MF, IPEP, sama pesawat penerima Naptex. Radio VHF itu jangkauannya 30 nautical mil, ini yang paling banyak di kapal ya. Cuma di sini kan disebut minimum 2, tapi kalau di kapal kita paling 1 lah. Nanti kita mengikuti di matriks ya. Kalau kapal besar itu ada 2, bisa laksanakan self test antara satu dengan yang lainnya. Ini aturan untuk safety radio Pak, masukannya untuk VHF very high frekuensi sangat tinggi atau dikenal dengan radio VHF. Radio komunikasi VHF bekerja pada rentang 156 sampai 174. Jadi kalau kita Pak di internasional itu ada kompetensi khusus untuk inspektor radio dan ada radio company inspeksi, sama tadi yang LEFRAM tadi. Jadi kita on board, itu dia datang, dia mengetes semua karena dia ada sertifikatnya tersendiri. Dia ada namanya GMDSS tester. Itu ada alat ukur, alat tesnya mewakili satelit lah
Jadi begitu dia misalnya tes IPEP, tes AIS dan lain sebagainya, bisa terrecord di situ. Ada kompetensi khusus untuk yang punya company itu, dan kita bersamaan. Satu, dia yang melaksanakan inspeksi, kita witness bersama kita tes, dia mengeluarkan sertifikat KKLF tadi, baru kita countersign di sebelahnya. Kalau kita kan paling radio kecil-kecil itu kan VHF, MFHF, Kalimantan itu, tes tidak ada. Saya import juga kemarin tidak ada. Oke Bang. Emergency position indicator radio beacon. IPEP. Tes mode-nya itu Pak ada di mana rekamannya kemarin? Kalau tadi VHF itu Pak ada self testnya. Kalau MFHF itu kita tes, dia kan frekuensi medium. Kita bisa biasa tes calling test dengan stasiun pantai di Australia, nanti dijawab oke, tes, kita tes aja, nanti di print out oke, berfungsi. Untuk IPEP itu ada tesnya Pak, ada kita tombol, ada tombolnya di atasnya, tombol tesnya, dia bunyi pip pip 3 kali biasanya. Oke. Dia sifatnya mengirim alert kalau ada kejadian orang bahaya atau kapal tenggelam. Ini yang saya sebut tadi, ada dia punya HRU-nya juga di rumahnya. Jadi kalau kapal tenggelam, dia lepas dengan otomatis, IPEP-nya nyala, beri signal ke Kopar Sarsat, habis itu ke Basarnas, dari Basarnas ke ada yang tadi itu saya catat ya. Jadi satelit Kopar Sarsat ke local user terminal milik Basarnas untuk penentuan posisi. Habis itu ke MCC, Misi Control Central. Habis itu RCC, RCC ini rescue-nya, coordination. Habis itu ke tim untuk pertolongan. Ini posisi kapal Pak, jika terjadi kapal tenggelam Pak. Bukan WD-WD, dia otomatis ini memberikan posisi kapal kita. Satelit IPEP. Kita Navtex ya biasa berita cuaca ya, meteorologi information, ada print outnya. Kapal kita kan kita lihat balik ke sertifikat Pak, ke matriks, balik lagi ke matriks keselamatan jiwa. Plot lepas ini. Madam. Radio yang wajib, radio VHF dan MF. Untuk IPEP dan Navtex tidak wajib. Nah sekarang kita lihat di sertifikat. Nah MF nya tidak ada nih. MF tidak ada.
Jalur 3 di bawah 100 GT radio VHF wajib dilengkapi. Radio MF wajib dilengkapi untuk daerah operasional di atas 25 mil laut. Ada catatannya, di atas 25 mil laut. Sekarang kita coba lihat di definisinya. Definisi jalur 3. Di atas 12 mile sampai 200. Oh, berarti tidak sampai dia, makanya dia kosongin. Jalur penangkapan 3 penangkapan ikan 3 meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1, 2, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi berapa nautical mil itu, Pak? 12 sampai 200. Oke, Pak. Tadi kan dia bilang kalau radio MF kalau dia 250. Makanya di sini dikosongin. 250 nautical mil. Ini Pak matriksnya. 25 mil. Potensinya ada ya. Potensi muncul rekomendasi. Harus ada, Pak. Saya pikir kita 250, 25 di sini. Wajib dilengkapi. Kita lihat radio VHF ya. Tadi zona eksklusif kan sampai 200 ya. Memang harus ada ini. A2 radio coverage of medium frekuensi sekitar 100 sampai 200. Kalau pakai VHF aja cuma sampai 30 nautical mil. Nggak nyampe. Putus. Kresek-kresek, nggak nyambung komunikasi. Memang harus ada MF ya. Sekarang kita ke navigasi. Jadi yang diwajibkan tadi radio VHF sama radio MF. Radio MF-nya tidak ada. Kenapa dibutuhkan radio MF? Radio MF itu alat komunikasi sampai 200 nautical mil. Sementara ini jalur 3 sampai zona ekonomi eksklusif 12 sampai 200 nautical mil. Bisa Pak? Oke, skala perlengkapan navigasi sesuai petunjuk teknis ada 9. 1. Pedoman magnet, magnetic compass ini maksudnya. Bahasa Inggrisnya magnetic compass. Peta laut, sistem peraga peta dan informasi elektronik. Peta laut. Ini ada paper charts, ada ECDIS, electronic charts. Electronic chart biasanya diwajibkan untuk kapal internasional. Kita biasanya peta kertas saja, paper.
3 GPS, 4 radar, 5 alat pengukur kecepatan, speed lock, STW, speed through the weather. Kalau SOG, speed over ground. Ini yang dimaksud STW dia. Speed lock. Bukan SOG ya, speed lock. STW, speed through the weather. Kecepatan terhadap air, bukan kecepatan terhadap bumi. Radar. 5 alat pengukur kecepatan ini, speed lock. 6 echo sounding. Ini mengukur kedalaman ya. Public addressor ini halo-halo, pengumuman. 8 lampu isyarat, Aldis. Aldis memberikan signal di siang hari Pak, lampu itu. Reflektor radar. Pedoman magnet. Jadi magnetic kompas ini biasanya kalau kita itu di kapal besar, magnetic kompas itu di atas, di top deck, atas sanjungan. Biasanya itu kan kalau di kompaseren, di Banibal, itu kan di Tibal itu, di kompaseren kalau habis turun dok, terus itu keluar dia biasa catnya. Nah, ini kapal ikan tidak mungkin dipasang di atas itu. Ini kan cuma satu. Masa mau lihat itu kompas ngincang terus di situ kan? Tidak mau, dia kasih turun di menggantikan master giro kompas. Jadi kalau kapal besar itu ada magnetic kompas di atas, itu pakai magnet. Ada spare magnetic kompas, ada kotak disimpan. Jadi kalau itu rusak di atas, ini dipakai. Ada master giro kompas, itu yang di depan jurumudi, itu pakai elektrik. Nah yang dimaksud di sini adalah magnetic kompas, bukan yang tadi master giro kompas. Ya, yang pakai magnet. Makanya harus ditibal. Kompas serenya nanti kan keluar. Kita bayi, ya pernah ikut kan? Ya, yang tak boleh kan cairannya itu ada bubble. Bubble kita suntik supaya isi lagi. Ya, yang dia maksud sini magnetic kompas. Saya survei kemarin, memang ada magnetic kompas. Mungkin nggak ada kan? Kalau nggak ada magnetic kompas, pelaut kita kan bukan pelaut yang dulu tanpa kompas, lihat alam aja kan. Nanti bisa pergi, tidak bisa balik. Saya coba buka foto ya. Nih. Nah, ini kapal ikan Budi. Hah? Boleh lah. Jadi magnetic kompas disimpan di dalam situ. Terus saya lihat yang satunya kalian ada bubble ya, air di bubble. Ada gelembung udara. Itu harus ada cairannya Pak, harus disuntikkan lagi. Yang ini ada bubble, kelihatan kan? Kalau di kapal besar ini masuk spare magnetic kompas, spare aja. Tapi kan kapal kecil cukup satu kompas ya. Yang bapak minta 2 lagi, ada spare lagi. Wah, pusing nanti orang-orang ya. Kemarin saya periksa radionya dilepas, begitu sampai ini dilepas semua navigasi. Takut hilang. Takut hilang Pak. Oh gitu.
Nanti kalau mau berangkat lagi pasang lagi. Oh iya. Kosong semua Pak. Mana ini? Disimpan Pak. Nanti kalau mau berangkat baru. Oh, masuk akal juga. Ya. Daripada hilang, itu mau pakai. Peta laut di Hidros ya, angkatan laut. Di Hidros, kalau nggak salah ya. Ya. Peta laut, nautical chart, paper aja Pak, jangan pernah minta ECDIS ya. Nanti dimarahi orang. Ini ECDIS, electronic chart. Electronic chart itu harus diupdate. Update pakai providernya dia menyediakan peta elektronik terupdate. Biasanya kita update mau beroperasi kemana. Ini kan dekat situ aja, ya kan? Ini misalnya perjalanan mau dari Jakarta ke mana? Keluar lah. Enggak, karena ini ECDIS kan internasional kan. Dari Jakarta ke Singapura dekat Pak, orang udah hafal. Misalnya yang di luar-luar lah. Jadi semua peta yang dilalui harus update. Baru dia susun voyage plan, rencana berlayar ini dari mana ke mana sampai di sana. Itu harus dia susun volume 2 sebelum dia berangkat. Itu jadi sering temuan juga. Nah, dalam hal ini kita kapalnya kecil dan lokasinya kan rata-rata dia sudah hafal juga kan. Ya pakai paper chart. Makanya nanti di sertifikatnya itu dicoret yang elektronik kalau pakai paper chart. Mana tadi sertifikatnya? Nomor 2, perlengkapan navigasi peta laut atau sistem peragaan peta dan informasi elektronik. Jadi strapnya itu dicoret ke sana. Yang Bapak tulis itu peta laut. Dalam kurung di sini paper chart. 2. Dilihat daerah operasinya mana. Tadi kan disebut di depan ya, kalau nggak salah fishing groundnya ya. Fishing groundnya WPP NRI ya kalau nggak salah. Kita lihat lagi brother. Dia sertifikatnya mau kemana ini barang ini? 718 fishing ground 718. Di mana itu? Kita lihat dulu bos. Saya tidak hafal. 718. Oh, WPP NRI 718 Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Berarti dia harus punya peta semua itu sesuai dengan 718 itu. Nah, periksa petanya mana ini. Ternyata petanya Teluk Cendrawasih dia kasih. Itu 717. Jelas Pak? Break. Apa? 2 Pak. Tadi katanya kenapa 2? Saya tidak tahu di daerah itu bisa aja ada berpotongan atau apa. Yang jelas daerah operasi Bapak 718 itu harus petanya harus mengcover itu. Bisa aja kalau satu peta dia tidak bisa mengcover. Makanya kan di borangnya nanti Bapak sebut nomor petanya.
Nomor petanya Pak sulit. Peta ada, coret. Nomor peta berapa? Catat. Kalau sudah nomor petanya Bapak tulis, udah jelas sudah itu. Ya, jelas nggak? Logiknya masih ya? Paper chart, ECDIS-nya coret Pak, udah wajib. GPS, alat penerima sistem satelit GPS, ini untuk menentukan posisi ya. Radar juga jarang. Radar, range, sama bearing untuk benda-benda sekitarnya ya. Alat pengukur kecepatan, speed log, echo sounder, kedalaman, corong pemberitahuan, public addressor, lampu isyarat untuk emergency, untuk isyarat di siang hari ya. Kita lihat di matriksnya. Matriks. Jalur 3, laut lepas. Jalur 3 di bawah 100 GT. Magnetic kompas wajib dilengkapi 1 unit. Kita periksa sertifikat. Lihat bagian D. Pedoman magnetic kompas ada 1. Berarti oke. Ditulis 1. Kebetulan sudah ditulis 1, berarti oke. Peta laut wajib dilengkapi peta laut yang sesuai daerah operasi penangkapan ikan. Dia tulis 2. Ini ada 2 petanya. Coba lihat borangnya. Mana? Navigasi. Nah, tersedianya jumlah 2 disebut di sini nomor petanya. Terus peta laut, paper chart yang elektronik dicoret. GPS nomor 3 wajib dilengkapi 1 unit. Sertifikat GPS 1. Oke. Jadi peta laut ini nanti di sistem peraga peta dan ini dicoret. Kalau bisa di sini ditulis paper chart ya. Alat penerima sistem satelit navigasi GPS 1. Sekarang masuk di radar. Radar tidak diwajibkan ya. Jangan Bapak minta jalur 3 di bawah 100 suruh pasang radar. Dimarahi owner nanti. Radar wajib untuk ini Pak. Di atas 300. Itu pun radar X-band ya. 9G HZ. Alat ukur kecepatan speed load tidak diwajibkan. Perum gema, echo sounding device
Tidak diwajibkan. Oh, enak kalau tidak diwajibkan ini. Kosong-kosong aja semuanya. Corong pemberitahuan public addressor tidak diwajibkan. Reflektor radar tidak diwajibkan. Nah, sekarang kita lihat di sertifikat. Nah, 4 radar kosong, 5 alat pengukur kecepatan kosong, 6 penggema kosong, public addressor 7 corong pemberitahuan kosong, lampu isyarat daylight signal ALDIS, kita biasa sebutnya ALDIS ya kalau di kapal besar, ALDIS kosong, reflektor radar kosong. Oke, masuk navigasi. Ini performance test at bridge biasanya kita lakukan pada saat kita coba pompa main and emergency per pump. Sama saya sebutkan tadi bahwa kita harus membuka 2 hidran, yang tertinggi sama yang terjauh. Tentu yang tertinggi di atas dekat anjungan, yang terjauh berarti di forecastle deck di depan. Kalau kapal kecil tidak ada. General inspection. Ini IMO symbol. Penempatan LSA harus dipasang juga IMO simbolnya. Isolation valve untuk fire pump. Ini fire. Habis waktunya kah? Coffee break dulu Pak, boleh? Oh, 5 menit lagi saya tutup Siap, ini. siap, tidak apa-apa. Bapak ini belum selesai loh. Tenang Pak, saya perhatiin kameranya. Pak, kode-kode terus. Jadi lari kita. Lanjut Pak, apa-apa. Atau kita kuis lagi nih. Kalau kuis boleh lah. Saya beri gini. Saya belum bikin soalnya Pak. Oke, performance test ya. Jadi begitu general inspection, Bapak harus coba juga performance test. Pastikan semua mulai dari mesin induk, mesin bantu, generator, pompa-pompa berfungsi dengan baik ya. Example deterioration, sampel kekurangan, sampel temuan kekurangan. Untuk kapal kayu ada beberapa di sini Pak, yang kemarin saya periksa ini. Contohnya ya, ini kan lab buoy-nya ya. Ya, contohnya aja, nggak usah disebut nama kapalnya. Ini lab jaketnya, contoh-contohnya ini. Ini kamar mesinnya Pak. Waduh, saya pusing masuk kamar mesinnya ini. Ini lambungnya ada rembes. Jadi diperhatikan kalau pas dock, jangan melihat visual dari luar saja. Bapak masuk dalam, kelihatan itu. Mana di luar kan dilapisi dengan fiber kan. Oh, tidak bisa memastikan mana ini yang bocor, mana rembes. Pastikan di dalam. Nah, nanti kelihatan itu mana yang merembes, mana yang lapuk. Masuk di kamar mesin, masuk di palka-palka ikan, masuk di porpik, masuk di belakang, semua ruangan di bawah yang dalam yang bisa dilihat. Perhatikan kayu di lambung kapal ya. Kalau ada rembesan air, ya itu catatan. Bapak harus buka dia punya fibernya untuk di repair. Pastikan dulu itu Pak, lambung dulu yang dilihat, konstruksi dulu yang dilihat, yang lainnya kan duduk di atas konstruksi dulu. Konstruksi dulu dilihat semua, itu pastikan tidak ada yang bocor pada saat dock. Baru masuk semua equipment yang ada di dalam, mulai dari kamar mesinnya, mesin induknya, mesin bantu, generator, pompa-pompa, dah cek. Habis itu sistem pipanya. Sistem pipanya ini kan kadang ini tidak jelas ini. Oh, pastikan. Terus dia punya electrical system, penembusan kabel listrik, Bapak harus perhatikan. Terus pipa-pipa yang keluar, Bapak perhatikan.
Nah, khusus di bukaan kamar mesin, Bapak perhatikan bukaan-bukaan, terutama di jalur-jalur kayak 3, itu kan ombak sudah besar di situ. Meskipun ini beberapa tidak dipersyaratkan untuk load line-nya, artinya kekedapan itu harus diperhatikan Pak kalau persyaratan load line. Kedapan untuk load line itu pertama misalnya bukaan palka, yang kedua bukaan di kamar mesin, pipa udara, ventilasi, yang memungkinkan air masuk ke dalam itu harus diperhatikan, kondisi harus kedap, diminimaliskan, dikurangi sama sekali sehingga bukaan-bukaan itu kalau ditutup dia kedap cuaca, bukan kedap air, kedap cuaca. Ya, ini adalah beberapa contoh jadi temuan, termasuk tadi air bubble ya di kompasnya. Oke. Masalahnya semua kapal ikan begitu Pak. Iya. Rata-rata kapal ikan begitu musimnya. Jadi gini, Bapak kan tahu sudah teori apa ya? Api ya, api terbakar, panas, bahan bakar, sama ya oksigen. Bapak pegang kunci itu. Jangan pertemukan itu 3 di satu titik. Kalau Bapak melihat kondisi yang semrawut, perhatikan dulu masalah safety-nya, karena dia rawan untuk terbakar. Ini semrawutnya, Pak. Perhatikan dulu exhaust hose pipe-nya. Perhatikan bahan bakar di mana. Oh, jangan di sini, geser ke sini. Sifatnya preventif. Kalau Bapak biarkan ya menunggu waktunya aja. Kenapa? Kalau kamar mesin terbuka begitu, terbuka berarti udara sudah ada, panas sudah ada, bahan bakar sudah ada, tinggal ketemunya aja. Begitu ketemu, ya sudah, terbakar satunya, menyeberang ke seberang, merambat dia punya pilarnya, terbakar semua, sebelah lagi. Ya Pak ya? Oke Pak, karena waktunya kita break, saya sudah dikode panitia. Panitianya mau bagi kuis lagi katanya. Apakah masih ada? Soalnya dari Bapak kayak gitu. Ya kita lanjut jam berapa? 3:30. Iya dong. Ya, jadi kita itu kan sampai jam 5 ya Pak ya. Harus, karena saya dikasih waktu sampai jam 5. Nanti jam 4 saya minta tolong kita latihan tak? Sampai setengah 5. Setengah 5 sampai jam 5 kita bahas. Ada kendala nggak? Mungkin mulai dari 1A, 1B, jalur 2, jalur 3. Kalau 300 ke atas kan nantilah. Ya. Kalau ada monggo juga. Prinsipnya kan sama aja Pak. Oke, makasih Pak. Kita break. Kita ketemu jam berapa? Jam berapa Pak? 4. Yang bilang jam 4 habis beli rokok kayaknya. Banyak rokoknya. Baik Pak, saya serahkan ke panitia ya, saya ikut aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.